Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Bagaimana setup yang beberapa hari ini saya bagikan? Harusnya semua dari kalian sudah at least dapat satu atau dua yang kemudian menghasilkan profit. Karena semua setup yang saya bagikan 1-2 hari belakangan, syukurnya saya bisa katakan semuanya berhasil sekarang dalam keadaan floating profit atau bahkan sudah sebagian berada di area target profit. Nah, sebagai bentuk apresiasi mungkin saya bisa minta bantu teman-teman untuk kasih testimoni lah atau komentar di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya yang sudah sempat memanfaatkan setup yang saya bagikan, cuannya dapatnya berapa dan di pair apa, mungkin bisa kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Selamat cuan untuk kalian semua dan terima kasih untuk kembali nonton video Altcoin Indonesia hari ini. Saya dapatkan banyak sekali respons positif dari 1-2 video kita belakangan. Dan ini memang baru video-video pertama. Jadi saya dapatkan udah banyak sekali respon positif dan syukurnya video-video saya 1-2 hari belakangan bisa membantu teman-teman semuanya. Dan judul video hari ini adalah cuan $4.000 dari Uniswap. Itu adalah memang fakta yang sedang terjadi di saya. Dari salah satu setup yang juga sudah saya bagikan yaitu adalah Uniswap dan sekarang lagi floating profit kurang lebih $4.000. Bagi saya pribadi, saya belum merasa perlu untuk melakukan taking profit. Tapi kalau misalnya kalian merasa profitnya sudah cukup, silakan kalau misalnya mau di take profit. Nah, di video hari ini kita bakalan melakukan review sedikit tentang beberapa setup yang sudah kita bahas kemarin. Diikuti juga ada watchlist baru yang mungkin bisa kalian jadikan juga sebagai watchlist kalian pribadi. Oke? Nah, untuk sementara dari segi crypto total market cap, kalau kita exclude Bitcoin, oke, ini masih mengalami kenaikan yang signifikan, teman-teman. Dan kita, menurut saya, approaching sedikit minor resistance, gitu ya. Minor resistance, tetapi tidak ada yang signifikan menurut saya. Hanya minor resistance. Majornya nanti baru ada di sekitaran $860 billion. Jadi, untuk sementara menurut saya, altcoin masih mempunyai ruang untuk dapat bergerak lebih tinggi, teman-teman. Walaupun kalau misalnya short term kita bisa mendapatkan pullback, karena adanya minor resistance, tapi bagi saya ini hanya kemungkinan adalah semacam sideways movement sebelum pada akhirnya kita start kembali menerka naik ke atas menuju ke area 860-an billion dollar. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung akan mulai dulu masuk ke beberapa setup yang kemarin sudah sempat kita mention. Polkadot harusnya sudah smash through the target, teman-teman. Kita masuk dari sekitaran area di sini. Itu sudah profit kurang lebih 30% kalau kalian masih hold sampai sekarang. Katakanlah kalian masuk dari breakout ini dan memprotek diri kalian di bawah area ini. Maka kita sudah hasilkan trade dengan risk to reward ratio 9:1. Jadi ini menurut saya sudah cukup lah untuk kita lakukan take profit. Saya juga pribadi sudah melakukan taking profit. Nah, kemudian untuk ApeCoin sendiri juga sama. Kita masuk di sekitaran area di sini. Sekarang ya sudah masuk ke area take profit, teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah mau take profit, silakan bisa diambil. Untuk engine juga sama. Saya bagikan engine ini kemarin dan saya sampaikan breakout ini bisa menjadi salah satu katalis gitu ya, setup untuk kalian. Nah, kita sudah naik kurang lebih hampir 30% dari pertama kali saya mention mengenai engine. Dan kalau anggapan kita masuk di sekitaran area di sini dan kalian protect diri kalian di sini, maka sekarang kita sudah mendapatkan kurang lebih 3:1 risk to reward ratio. Jadi ini juga menurut saya sudah cukup worth it untuk dilakukan taking profit. Nah, yang masih menurut saya belum terlalu signifikan kenaikannya, tetapi udah dalam keadaan floating profit, yaitu adalah yang di thumbnail hari ini, yaitu adalah Uniswap. Kita sudah juga melihat Uniswap mengalami kenaikan dari kemarin saya sempat mention di sini. Kalau kalian masuknya dari area breakout di sini, maka kalian harusnya memprotek diri kalian kurang lebih di sekitaran bawah area trend tersebut, gitu kan. Nah, kalau untuk sementara, ya kita baru dapatkan risk to reward ratio 2:1. Tapi bagi saya, Uniswap harusnya masih mempunyai ruang yang cukup lebar untuk dapat bergerak naik ke atas. Minimal kembali ke sekitaran area, kalau misalnya kita perhatikan area resistensinya itu ada di sekitaran 7,3 sampai 7,5. Tapi kita jangan sampai menerkakan persis di sana, teman-teman. Kalau bagi saya, sedikit di bawah itu akan lebih baik. Karena takutnya kalian tidak sempat taking profit dan kemudian justru kita mendapatkan ada pullback yang dalam dari sana. Jadi kalau saya targetinnya mungkin di sekitaran area 7,2 sampai 7,23, teman-teman. Itu pun sudah menghasilkan kita risk to reward ratio kurang lebih 5:1.
So, untuk sementara, untuk Uniswap masih dalam keadaan floating profit. Dan untuk Stargate Finance, saya rasa juga sekarang dalam keadaan floating profit. Ini yang diantara yang lainnya yang kemungkinan masih lagging gitu ya. Yang pergerakannya masih tidak terlalu deras. Tetapi saya rasa tidak ada perubahan dari price action yang bisa saya katakan adalah bersabar gitu ya. Untuk sementara saya masih merasa Stargate Finance cepat atau lambat akan kemungkinan membuat higher high baru menuju at least ke sekitaran area 0,67 sampai 0,7 dolar. Nah, setup yang kemarin saya bagikan ada dua. Ini berkaitan dengan narrative play, teman-teman. Kita tahu bahwa biasanya altcoin yang naiknya lagi kenceng-kencengnya itu karena narasinya lagi kenceng. Nah, yang lagi kenceng narasinya itu adalah BRC20, token BRC20. Di antaranya ada Ordinals dan juga ada kemarin saya sampaikan MUBI di sini. Nah, untuk Ordinals, saya kemarin pengennya masuk di sekitaran area trendline di sini, teman-teman. Tetapi kemudian untuk sementara belum dikasih gitu ya, belum dikasih setupnya. Jadi saya masih lebih prefer untuk menunggu terlebih dahulu. Kalau toh ternyata kita tidak nyampe ke area tersebut dan justru terus mengalami kenaikan dari sana, ya berarti itu anggapannya kita bukan rezeki. Dan saya tidak akan mengejar kalaupun dia naik sampai jauh lebih tinggi. Karena bagi saya tidak worth it untuk diambil karena tidak sesuai dengan setup yang saya mau. Nah, sedangkan untuk MUBI sendiri, setupnya menurut saya masih valid dan kita masih melihat MUBI belum berhasil untuk mampu breakout dari area potentially bull flag di sini. Dan kalau kita mampu breakout teman-teman dari sini dan kemudian pullback, ini adalah peluang bagi teman-teman untuk kembali menghadirkan setup. Dan sekali lagi teman-teman, kalau kalian mainnya breakout play seperti ini, maka pastikan kalian proteksi diri kalian cukup ketat. Oke, katakanlah kalian masuk di sini. Kalian protect diri kalian di bawah trendan ini, oke? Dan kita menargetkan minimal nyampe ke area high terakhir itu sudah 4,7 banding 1. Atau kalau bisa break ke area high baru itu bisa kurang lebih 7 sampai 10 banding 1. Terlebih lagi ini adalah masih termasuk project yang micro cap, otomatis pergerakan harganya bisa jauh lebih volatil daripada yang kita sudah bahas beberapa sebelumnya, di antaranya Polkadot, ApeCoin dan seterusnya yang market cap-nya sudah rata-rata ratusan miliar juta dolar atau bahkan sudah ada yang bilionan dolar. Nah, setup baru hari ini teman-teman yang kemarin saya sebenarnya pengen bagikan ke kalian TWT, tapi ini sudah terlanjur naik, jadi sudah tidak sempat saya bagikan. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kita masih mempunyai banyak setup lainnya yang sekarang masih dalam bentuk watchlist. MUBI, ada ORDI, dan Stargate Finance juga kan masih dalam keadaan floating gitu ya, selain juga Uniswap. Nah, kalau untuk hari ini, saya pengen bagikan satu lagi. Ini belum sempat saya tandai. Nah, Waves, teman-teman. Nah, saya juga ada temukan satu komentar di kolom komentar kemarin untuk request Waves. Nah, ini kebetulan nih. Saya menemukan bahwa Waves sedang bersiap kelihatannya untuk mendapatkan pergerakan yang besar, teman-teman. Nah, alasannya sesimpel karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita sudah membuat semacam falling wedge di Waves dan di sini kita sedang mencoba untuk melakukan breakout. Dan kalau misalnya kita lihat di daily, sebenarnya candle kemarin sudah breakout ya teman-teman dari area channel atau falling wedge di sini. Dan yang saya tunggu berikutnya adalah pullback teman-teman. Dan pullbacknya mungkin bisa kita lihat nanti di time frame antara 4 hour atau 1 hour chart. Yang saya pengen lihat dari Waves adalah model semacam ini, teman-teman. Semacam konsolidasi, at least selama beberapa hari ke depan. Dan kalau itu yang kita lihat, ini adalah peluang bagi saya juga untuk kembali masuk ke Waves. Dan ini adalah setup yang menurut saya bisa menghasilkan reward yang juga lumayan besar, teman-teman. Kalau misalnya kita katakanlah masuk di sekitaran area ini untuk retestnya, kita protect diri kita di bawah area trendline-nya. Dan kita menargetkan target pertama itu 3 banding 1. Target kedua itu bisa nyampe ke area kurang lebih 3,6. Itu sudah 9 banding 1. Target terakhir saya rasa akan ada di sekitaran area ini teman-teman. 4 dolar. Itu kurang lebih 13 banding 1. Jadi banyak sekali setup yang menghasilkan risk to reward ratio yang sangat baik. Itulah kenapa di video Bitcoin hari ini,
saya sampaikan bahwa kalau kalian merupakan traders, sangat disayangkan kalau kalian hanya terfokus untuk trading di Bitcoin, karena altcoin lagi hasilin banyak sekali setup-setup yang menghasilkan risk-to-rate ratio yang besar, dikarenakan momentumnya lagi ada, teman-teman. Jarang-jarang kita mendapatkan ada momentum seperti ini, jadi dimanfaatkan sebisa mungkin. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya, teman-teman. Rata-rata setup yang kita bagikan beberapa hari belakangan, syukurnya dalam keadaan profit dan juga udah ada sebagian yang taking profit. Dan ini adalah beberapa setup baru yang mungkin kalian bisa jadikan watchlist. Pertama ada Waves, kemudian Mubi dan juga Ordi adalah masih menjadi watchlist untuk saya. Sekali lagi teman-teman, jangan menggebu-gebu untuk masuk sebelum setup kita tervalidasi, teman-teman. Kalau Mubi sendiri, validasinya baru akan ada ketika kita breakout dan kemudian retest. Dan ingat, cepat atau lambat pasti akan ada setup yang loss, teman-teman. Tidak akan semuanya profit. Jadi kalian perlu persiapkan juga untuk loss-nya. Jangan sampai teman-teman karena sudah win streak selama beberapa hari belakangan, kemudian mencoba untuk greedy. Greedy-nya gimana? Antara kalian tidak menggunakan stop loss sama sekali untuk trade berikutnya, atau kalian menggunakan leverage yang super tinggi karena kalian merasa, wah ini kan kemarin saya udah win streak kok. Tapi cuannya nggak seberapa, mending saya naikin leverage-nya. Nah, itu yang berbahaya. Jangan sampai itu kalian lakukan, karena kalau sampai itu kalian lakukan dan amit-amit, pada saat baru kalian naikkan leverage justru itu adalah trade yang salah atau loss, maka kalian bisa menghilangkan semua profit yang kalian telah hasilkan selama beberapa hari belakangan. So, pastikan kalian jangan sampai lakukan hal tersebut. Oke? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.